Oke, baik. Lanjut lagi ke video selanjutnya dari dosen ngoding ya, tentang gimana kita belajar membuat sebuah forms di HTML. Tapi setelah saya coba, kayaknya agak sulit kalau kita ngedemoin forms ini tanpa menggunakan PHP. Jadi saya sudah coba cari setup yang paling minimal buat teman-teman. Nanti monggo teman-teman install PHP-nya ya, minimal versi 7.4. Nah, nanti kalau PHP-nya sudah keinstall, saya sudah bisa ngefollow apa yang saya kerjakan di sekarang ini, di video yang ini. Oke, di source code-nya saya sudah nambahin sebuah file PHP ya, login.php, di mana di sini cuma nampilin aja apa yang dikirim dari form ya. Codingannya cuma gini aja. Nggak usah terlalu dipikir kalau teman-teman masih belajar basic HTML. Jadi nggak usah dipikirkan, di-ignore aja. Cuma teman-teman memang harus belajar caranya nginstal PHP. Nanti coba deh cari dulu ya cara installnya. Saya nggak nge-cover itu di video series yang ini. Kalau sudah keinstall, nanti kalau udah keinstall tuh ngeceknya gini, PHP gitu. Nanti bakal keluar komen-komen banyak gitu ya. Sorry, bentar. PHP min v gitu kalau nggak salah. Nah nih, saya pakai yang versi 7.4. Nah, dari sini nanti kalau teman-teman sudah install PHP-nya, bisa di foldernya ini, di komen lainnya ini php -s localhost portnya 8000. Nah, ini artinya nanti codingan kita ini di serve menggunakan PHP pada port 8000. Jadi kalau sekarang ini masih unable to connect, setelah kita jalanin, dia bakal nge-reload dan bakal buka halamannya ini. Nah, ini. Jadi halaman pertama yang dibuka adalah halaman index ya. Oke, nah biar bisa membuka ke halaman forms ini kita tambahin /forms.html. Ini ya. Nah, ini sudah masuk ke halaman form.html. Sekarang kita tinggal buka form.html seperti apa isinya. Nah, sekarang saya mau lanjut nih, ngedemoin perbedaan tadi ya. Ini kan tadi form, cuma tanpa ada isinya. Nah, gimana kalau kita ngasih form yang ada input teks sama passwordnya sekarang? Nah, biasanya skenario kayak gini dipakai ketika mau bikin skenario login ya. Form, action. Nah, actionnya ini kita sesuaikan dengan filenya /login.php. Nah, di dalam sini nanti kita bisa buat beberapa input. Satunya untuk teks, satunya untuk password. Nah, nanti juga teman-teman bakal belajar apa bedanya input teks dengan input password. Oke, untuk bikin forms biasanya kita butuh yang namanya label. Ini atribut HTML juga, label for username, dan kemudian barulah kita buat input teksnya. Nah, di sini emmet itu sangat membantu ya, input. Nah, di sini ya, input yang standar itu kita pakai aja input gini, type-nya text, terus kita butuh name. Nah, name inilah nanti yang menjadi pembeda indeksnya. Jadi kayak ada kuncinya gitu. Ini input yang mana itu kita bisa cari tahu berdasarkan name-nya. Contoh adalah username. Dan kemudian kita coba reload ya. Nah, ini karena live reloadnya nggak bisa tak jalanin, akhirnya pakai yang ini. Nah, ini username-nya jalan. Sudah keluar, terus kita juga butuh input password. Nah, ini juga jadi hal yang sering terlupakan di programmer baru ya, mahasiswa-mahasiswa baru. Kalau lagi belajar HTML, bahwa input itu ada tipenya. Nah, sekarang ya kita coba tambah label for password. Kemudian kata kasih password. Nah, ini username-nya harus dikasih ini biar rapi. Kemudian kalau labelnya sudah ada, kita bisa lanjut ke inputnya. Input. Nah, di sini Emmet punya pilihan banyak. Input password. Nah, nih, input password. Nah, ini type-nya password, name-nya juga kita sesuaikan dengan password. ID-nya adalah password, misalkan kayak gini ya. Nah, ID dan name ini nggak harus selalu sama, nggak selalu identik, tapi saya biasanya ya saya samakan aja. Biar seragam. Nah, coba sekarang kita belajar apa sih perbedaannya antara yang type-nya teks dengan yang type-nya password. Nah, nih, kalau type-nya teks, kita tulis, dia begini. Kalau type-nya password, kita tulis sih, dia keluarnya bintang-bintang ini ya. Nah, seandainya ini saya ganti type-nya jadi teks, misal. Teks. Ya. Kemudian ini saya reload.
type-nya. Nah, ini keluar tulisannya. Jadi nggak lucu kan kalau ada orang nulisin passwordnya kelihatan. Jadi hati-hati ketika masih atribut ini, type-nya juga harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi type-nya password. Nah, kemudian form ini juga harus disubmitkan gitu kan. Nah, nge-submitnya pakai apa? Pakai button, namanya button yang ambil yang button submit nih. Nah, ini akhirnya kita bisa tulis login, misalkan seperti itu ya. Kita reload. Nah, kita bisa isi nih. Sekarang teman-teman juga pelajarin, di sini saya belum ngasih metode ya. Saya belum ngasih metodenya get atau metodenya post. Nah, sekarang kita belajar sekalian. Kalau misalkan dia by default tanpa metode, nah, form ini keluarnya kayak gimana? Saya kasih passwordnya sudah diperbaiki UI-nya, pakai bintang-bintang, kemudian kita login. Nah, apa yang terjadi? Browsernya nge-reload dan ngirim ke next page ya. Tapi lihat apa yang ada di belakang. Nih ya. Ketika kita nggak ngasih metodenya apa, ya, tanpa metode. Tanpa metode, maka hasilnya itu URL yang di-generate adalah kayak gini. Nah, lucu ya. Nah, lucu kan? Kenapa? Karena kita tadi sudah memproteksi passwordnya pakai bintang-bintang tadi, tapi kita lupa bahwa password di sini kita pakai metodenya get. Metodenya tanpa metode. Nah, tanpa metode ternyata oleh browser diterjemahkan sebagai request-nya yang metodenya get. Ya. Sekarang kalau kita begini berbahaya apa enggak ya? Pasti berbahaya ya, karena username dan passwordnya kelihatan. Ya, jadi jangan pernah melakukan atau membuat forms yang login misalkan tapi pakai metodenya itu get atau lupa dikasih metode. Nah, itu juga berbahaya. Oke, sekarang kita kasih metode post. Nah, seperti ini. Nah, kalau metodenya post, apa yang bisa terjadi? Nah, sekarang kita coba, kita back aja. Kita reload dulu, biar ke update HTML-nya, kita isi, kemudian kita klik login. Ya. Nah, di sini terkirim, tapi kita lihat URL-nya yang di sini, kita copy. Kalau dengan metode post, hasilnya gimana? Nah, nih, hasilnya adalah URL-nya tetap tidak kelihatan apa yang dimasukkan user di atas, tetapi data yang kita kirimkan tetap bisa dibaca oleh PHP-nya. Jadi, PHP-nya tetap bisa membaca request yang kita kirimkan apa saja, ya, kayak gitu ya. Nah, inilah sekilas bagaimana tentang cara membuat forms menggunakan input text dan input password. Jadi, secara saya rekapkan ya, apa yang perlu diingat-ingat dari video ini adalah pertama, kita kalau bikin forms mau diproses, berarti kita harus punya backend yang memprosesnya. Dalam hal ini kita pakai PHP, teman-teman bisa pakai bahasa pemrograman lain, tapi pada intinya sama di HTML-nya. Ya, ketika metodenya tidak kita kasih, maka dia by default akan menggunakan get. Ketika kita menggunakan get, dia akan menampilkan parameternya di URL. Ketika kita menggunakan post, datanya dikirim tapi tidak tampil di URL. Oke, kemudian juga type penting. Kenapa? Karena kalau type-nya tidak password, kita ganti text, maka apa yang diketikkan user akan kelihatan di halaman ini. Nah, demikian juga dengan button login-nya ini ya, perlu digunakan untuk submit-nya. Sebenarnya bisa juga tanpa button login, contoh ini ya. Di sini kita coba, bisa nggak ya? Kayaknya bisa. Ini button login nggak ada, kita simpan, kita reload. Tapi di sini kita isi, kemudian kita tekan enter. Oh, nggak mau. Ya, nggak bisa ternyata. Harus ada, ternyata harus butuh ada yang namanya buttonnya. Oke, nah, itu dulu. Ya, sementara jangan lupa diingat-ingat method, ya. Kemudian type. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe.